Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Zaki Al-Hafid dan kedua teman saya Afifa Malia Hami dan Purwani Siwi Astuti. Kami dari kelompok 1 PBA semester 1 kelas C. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman semua, apa sih yang dimaksud teori behaviorisme? Dan bagaimanakah pengaplikasian pembelajaran dengan teori tersebut? Mari kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gates dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman adanya interaksi stimulus dan respon. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika seorang guru memberikan strikatus kepada murid, maka secara tidak langsung guru tersebut telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang sudah diberikan guru tersebut, maka artinya murid itu telah memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan. Teori behaviorisme ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan hal penting yang digunakan untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ada yang menarik dari ilmuwan yang bernama Pavlov. Ia mencoba teori ini kepada seekor anjing. Pavlov ingin membuktikan apakah dengan teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan memberikan stimulus dan respon dengan cara berulang kali. Pada percobaan pertama, Pavlov memberikan makan disertai dengan lonceng. Kemudian, anjing itu pun menghampirinya. Dari percobaan pertama itu dilakukan secara berulang kali sebagai reinforcement. Pada saat itu, Pavlov hanya membunyikan loncengnya saja. Namun, anjing itu tetap menghampirinya seakan-akan tetap ada makanan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pavlov dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan teori behaviorisme ini. Selanjutnya adalah aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Afifah Malia Hami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik antara lain yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran menekankan kegiatan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Seperti contohnya yaitu pada feedback, pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal, yang mana model pembelajarannya disebut teach machine yang memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan hanya sekedar feedback pada akhir tes. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita saksikan dan kita dengarkan penjelasan tentang apa sih pengertian behaviorisme dan bagaimana pengaplikasiannya yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya. Jadi dengan penjelasan dan uraian yang telah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan terbentuknya perilaku melalui proses stimulus dan respon yang didesain secara struktur.
Dan proses pengaplikasiannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti tujuan pembelajaran, karakter siswa, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga stimulus yang disiapkan akan memperoleh respon sebagai hasil yang maksimal sesuai dengan target yang ingin dicapai. Seperti penelitian yang tadi telah dilakukan oleh Ivan Pavlov yang ia menggunakan stimulus bunyi lonceng dan mendapatkan respon dari anjingnya yang mencari makan karena telah didesain olehnya ketika dia membunyikan lonceng, maka ia menyiapkan makanan untuk anjing tersebut, sehingga ketika suatu saat dia membunyikan lonceng namun tidak menyiapkan makanan, maka anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya yang menandakan bahwa ia mencari makanan. Nah, itu tadi merupakan salah satu bukti bahwa teori behaviorisme merupakan teori pembelajaran yang dapat digunakan fokus terhadap stimulus dan respon yang telah didesain. Baiklah teman-teman sekalian, demikian penjelasan dan uraian yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.